Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba untuk Waalaikumsalam. penjelasan sekarang ini saya coba untuk dipadatkan ya penjelasannya. Jadi dalam waktu 1 jam penjelasan ini bisa dipahami oleh Anda sekalian. Nah, di sini ada slide ya, slide sistem informasi akuntansi yang berhubungan dengan dalam hal ini adalah buku besar dan buku besar pembantu. Buku besar dan buku besar pembantu. Ini kita udah pertemuan kelima ya, nggak kerasa sudah pertemuan kelima. 2 pertemuan lagi nanti kita akan mengadakan UTS. Ya, UTS. Nah, saya mengingatkan lagi ya untuk tugas. Ya, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan tugas ya. Barangkali ada yang belum gitu ya. Barangkali ada yang belum, tugas mohon dikumpulkan karena ini persentase penilaiannya adalah 20%. Gitu ya. Mohon kalau yang belum atau mungkin salah kirim Pak, saya sudah mengirim tapi salah kirim. Nah, coba dipindahkan gitu ya, dipindahkan tugasnya. Oke. Berkaitan dengan buku besar dan buku besar pembantu. Ini merupakan salah satu tahapan juga di dalam siklus akuntansi. Ya, di dalam siklus akuntansi. Kalau kita sudah kemarin belajar tentang jurnal, ya jurnal itu ada 2, kemudian jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, ini adalah kelanjutannya. Nah, bisa saja pada saat mencatat sebuah jurnal itu setelah dicatat di jurnalnya, kemudian nanti masuk ke buku besar dan buku besar pembantu. Nah, kalau buku besar itu dari jurnal itu pasti. Tapi kalau buku besar pembantu itu belum tentu, karena kalau misalkan akunnya itu tidak perlu ada rincian yang khusus, ya berarti tidak usah di buku besar pembantu. Nah, namanya juga buku besar pembantu ya. Jadi fungsinya adalah membantu buku besar. Ya, membantu apa? Membantu untuk menguraikan informasi. Ya, membantu menguraikan informasi atau dalam hal ini adalah mengkhususkan informasi. Contohnya misalkan kalau perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan secara kredit. Nah, pastinya ada yang disebut dengan buku besar piutang. Ya, buku besar piutang. Nah, buku besar piutang itu di dalamnya adalah jurnal transaksinya. Ya, jurnal transaksinya berkaitan dengan piutang. Ya, itu kalau buku besar. Nah, kemudian apa fungsi dari buku besar itu? Buku besar terutama buku besar pembantu ya. Nah, buku besar pembantu itu nanti menguraikan dari setiap transaksi tersebut gitu. Nah, menguraikan apa saja? Berarti menguraikan di sana ada informasi perusahaannya gitu ya. Kemudian jumlah kuantitinya, kemudian jenis barangnya ya. Itu nanti yang akan tersaji di buku besar pembantu. Ya. Contohnya adalah itu piutang. Oke, kita lanjut ke next. Oke, buku besar dan buku pembantu. Nah, ini buku besar atau istilahnya adalah general ledger ya, namanya general ledger. Ini buku catatan akhir, books of final entry, yang merupakan kumpulan rekening neraca atau real dan rekening laba rugi atau rugi laba atau nominal. Ya, di dalam buku besar itu
itu semuanya terkumpul rekening-rekening, yaitu rekening neraca dan rekening-rekening laba rugi. Seperti Anda sudah ketahui, kemarin kan saya sudah jelaskan bahwa di dalam suatu daftar akun, ya, kalau perusahaan jasa itu terdiri dari 5 kelompok, ya, 5 kelompok daftar akun. Masih ingat ya? Ya. Aktiva, kemudian liabilitas, ekuitas, ya, kemudian beban, pendapatan dan beban. Nah, beda lagi dengan manufaktur, ya. Manufaktur itu ada berapa? 8, Pak. Ada 8. Ya, ada 8. Nah, dari daftar akun yang 5 dan 8 itu, kalau kita rangkum, itu menjadi 2 kumpulan rekening, yaitu kumpulan rekening neraca dan kumpulan rekening rugi laba. Kalau yang neraca berarti aktiva, liabilitas, dan ekuitas. Kemudian yang rugi laba itu pendapatan dan beban. Itu ya, itu kalau jasa. Nah, kalau yang manufaktur berarti kalau di neraca sama, ya. Neraca itu sama, yaitu aktiva, kemudian liabilitas, ekuitas. Nah, yang rugi labanya ini sedikit berbeda. Ya, rugi labanya sedikit berbeda. Ada 4 kelompok akun, yaitu harga pokok penjualan, kemudian setelah itu ada pendapatan, kemudian pendapatan lain-lain, dan beban lain lah. Karena di sini di manufaktur itu transaksinya itu pasti lebih kompleks. Ya, transaksinya itu pasti akan lebih kompleks karena memang perusahaan tersebut ada proses produksinya gitu. Ya, yang pertama ini. Kemudian yang selanjutnya adalah menampung ringkasan data yang sudah diklasifikasi yang berasal dari jurnal. Jadi buku besar itu atau general ledger ini fungsinya adalah untuk mengelompokkan, ya, akun-akun yang di jurnal tersebut. Jadi dikelompokkan gitu ya. Tadi yang sudah saya katakan, misalkan piutang dagang, kas, kemudian setelah itu hutang dagang dan lain sebagainya. Jadi dikelompokkan, ya, dikelompokkan per akun. Kemudian selanjutnya adalah sumber data untuk menyusun neraca, kemudian laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Nah, jadi awal dari laporan keuangan itu dari sini, dari buku besar, ya, dari buku besar. Nah, berarti kalau ini harus dipahami, ya. Ini harus dipahami karena nanti ini berkaitan dengan tugas yang nanti akan ini tugasnya adalah membuat sistem, ya, membuat sistem sederhana, membuat sistem informasi akuntansi nanti pakai Excel, ya, nanti pakai Excel. Ini saya beritahukan terlebih dahulu, ya, secara garis besar. Jadi nanti pemberitahuan khususnya itu nanti, ya, karena nanti pengumpulannya pun insya Allah nanti cukup panjang waktunya gitu, ya, cukup panjang. Jadi kalau nggak pas UTS berarti nanti lebih detailnya nanti, ya, tugasnya. Tapi secara umum nanti Anda tugasnya adalah membuat sistem informasi akuntansi atau sistem akuntansi. Bisa juga nanti dikumpulkan pas UAS juga bisa nanti, ya. Ini jadi tugas ini tugas secara keseluruhan nantinya. Bisa juga nanti pengganti kuis, ya. Nanti coba saya pertimbangkan lagi gitu, ya. Soalnya nanti kan di pertemuan 7 itu ada kuis, ya. Ada kuis nanti kalau misalkan ada kuis tersendiri, ya, diadakan kuis. Kalau misalkan tidak ada, nanti mungkin penggantinya adalah ini gitu. Nanti kita lihat karena takutnya materinya itu materinya tidak tersampaikan. Kalau misalkan ada materi yang tidak tersampaikan, nanti untuk pertemuan 7 itu nanti kita bisa pakai untuk materi gitu. Kalau misalkan pertemuan 7 itu ada materi, berarti mungkin kuisnya diganti dengan tugas ini. Nanti pemberitahuan lebih detailnya nanti, ya, nanti saya umumkan.
Oke, jadi di sini buku besar ini adalah catatan terakhir ya. Ini judulnya ada book ya, Books of Final Entry. Jadi pencatatan terakhir gitu ya, pencatatan terakhir. Nah, berarti Anda harus memahami ini dalam membuat sistem informasi akuntansi. Untuk apa? Karena kita pada saat kita membuat suatu sistem itu hasil akhirnya adalah laporan keuangan. Ya. Nah, laporan keuangan itu ngambilnya dari buku besar. Jadi nanti akun-akun yang ada di sana di buku besar itu nanti kita linkkan mana yang masuk neraca, mana yang masuk laba rugi, mana yang masuk laporan perubahan modal gitu ya. Itu yang disebut dengan sistem akuntansi. Nah, cuma di sana memang sebelum kita tahu buku besar, kita juga harus paham terlebih dahulu jurnalnya dulu gitu ya, jurnalnya terlebih dahulu. Jadi nanti tugasnya itu yang sudah saya katakan tadi di awal, tugasnya itu semi otomatis karena pakai Excel ya. Semi otomatis itu maksudnya ada yang manual, ada yang pakai komputer. Artinya pakai komputer itu Excel kan dia itu bisa bisa menghitung ya, bisa mengelingkan antar sheet ya, antar sheet. Makanya kita pakai yang Excel itu. Jadi pada saat nanti kita membuat laporan keuangan, nanti di laporan keuangannya itu nanti saldonya itu akan muncul secara otomatis gitu. Nah, saldonya itu nanti akan muncul secara otomatis. Tuh, ini berkaitan dengan buku besar. Kemudian selanjutnya adalah buku besar pembantu atau disebutnya buku pembantu atau subsidiary ledger ya, subsidiary ledger, yaitu rincian dari rekening-rekening dalam buku besar ya, yang sudah saya katakan tadi. Jadi dirinci. Oke, selanjutnya, jadi di sini ada dua pembahasan ya, ada pembahasan pembahasan utama ya, dua pembahasan utama, dan satu lagi adalah satu pembahasan yaitu berupa rekening kontrol atau controlling account, yaitu buku besar yang rinciannya dibuat dalam buku pembantu. Oke, selanjutnya, nah ini, jadi kalau buku besar itu tadi sudah jelas ya, jadi dia itu sifatnya adalah sebagai pengklasifikasian akun yang berasal dari jurnal. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah buku besar atau buku pembantu dalam perusahaan manufaktur. Nah, ini contohnya buku besar persediaan ya. Itu persediaan itu perlu dibuatkan buku besar pembantu. Ya, karena kalau di buku besar saja kan hanya akun persediaannya saja gitu ya, persediaan A, B, C gitu ya. Kalau di buku besar pembantu itu nanti ada rinciannya, kapan membeli, kemudian kapan keluar, kapan masuk, kemudian berapa stoknya gitu ya, itu ada di buku besar pembantu atau buku pembantu persediaan. Jadi nanti kita bisa lihat rinciannya gitu ya. Kemudian ada buku pembantu piutang, itu tadi yang sudah saya katakan di awal tadi. Jadi ini piutang ini adalah isi tentang perusahaan-perusahaan yang membeli secara kredit ya, membeli secara kredit. Jadi perusahaan-perusahaan mana saja yang membelinya secara kredit atau orang pribadi yang membeli secara kredit gitu ya, itu ada di situ. Nanti di sana bisa berupa saldo ya, saldo terakhir gitu. Kemudian setelah itu ada jumlah persediaannya yang dibeli gitu ya. Ada ya, ini di buku pembantu piutang. Kemudian buku pembantu hutang, kemudian buku pembantu harga pokok produksi, kemudian buku pembantu biaya, buku pembantu aktiva tetap. Oke, kita coba bahas satu-satu ya. Ini contohnya.
Ya, ini contoh dari buku pembantu persediaan yang disebut dengan kartu persediaan. Jadi kartu persediaan ini adalah buku pembantunya, ya. Nah, berarti Anda berarti sudah tahu. Oh iya, kalau di perusahaan itu, di manufaktur itu ada kartu persediaan itu masuknya kemana? Formulir ini masuknya kemana? Ternyata masuknya adalah ke buku besar pembantu. Buku besar pembantu apa? Buku besar pembantu persediaan. Jadi di sini secara rincinya ada nama perusahaannya, kemudian ada kuantitas. Nah, ini ya kuantitas maksimal, ada kuantitas minimal gitu ya. Ini secara garis besar. Kemudian pastinya itu ada kode barang, kemudian nomor rekening juga ya, nomor rekeningnya, nomor rekening di daftar akun, kemudian nama barangnya. Nah, kemudian nama barangnya. Ini nama barangnya adalah kayu. Ya, ini adalah kayu. Dari perusahaan ini berarti bergerak bidang perkayuan. Bisa juga furniture gitu ya, atau perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan kayu gitu ya. Ini kayu. Ini di sini menerangkan persediaan kayu. Ya, persediaan kayu. Ini kita bisa ketahui pembeliannya itu dilakukan tanggal berapa, jumlahnya berapa, harganya berapa gitu ya. Kemudian totalnya berapa. Kemudian setelah itu pemakaiannya gitu ya. Ini sisa yang pertama, ini yang 2 April ini adalah sisa bulan sebelumnya. Sisa bulan sebelumnya. Nah, ini bulan sekarang. Nah, ini bulan sekarang, ini pembelian, dan yang tanggal 4 itu pemakaian. Kurang lebih seperti ini ya, kartu persediaan. Oke, selanjutnya. Nah, kalau tadi kartu persediaan kayu, sekarang meja. Berarti ini perusahaannya adalah perusahaan manufaktur. Kalau tadi adalah bahan baku. Nah, kalau sekarang ini bahan jadi ya, yaitu berupa meja. Jadi kalau di manufaktur itu kan bahan baku, ada persediaan bahan jadi, barang jadi ya, barang jadi. Apalagi kalau prosesnya itu ada setengah jadi, ada barang setengah jadi. Jadi ada 3 proses. Bahan baku, satu bahan baku, kemudian barang setengah jadi, dan barang jadi. Ada 3 tuh kartu persediaannya. Kalau perusahaan tersebut ada 3 proses tadi, yaitu proses penyimpanan persediaan. Jadi memang kompleks sekali ya persediaan ini. Contohnya kurang lebih seperti ini, sama ya, sama. Kalau tadi kartu persediaan bahan baku, ini barang jadi ya, barang jadinya, tapi sama isinya ya, isinya sama seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah buku pembantu piutang dan hutang. Buku pembantu piutang dan hutang. Nah, ini juga tergantung dari perusahaannya ya. Biasanya kalau di perusahaan lain tuh buku pembantu itu dipisah, piutang sendiri, hutang sendiri gitu ya. Nah, kalau di sini ini ceritanya digabung gitu ya, antara piutang dan hutang. Nah, di sini contohnya adalah piutang ini adalah ini ya, penjualan. Kemudian setelah itu ada di sini adalah hutang, penjualan dan hutang. Oke, selanjutnya adalah rekening aktiva tetap. Ya, rekening aktiva tetap ini juga buku pembantu ya, buku pembantu untuk aktiva tetap. Jadi di sini isinya adalah berkaitan dengan aktiva tetap, yaitu dari harga perolehannya, kemudian akumulasi depresiasi. Ya, akumulasi depresiasi. Nah, apa saja di sini? Ya, di sini tuh masih dicampur aktiva tetapnya tuh, yaitu di sini ada ureanya, ini pembelian 350 juta ya, ini kreditnya. Kemudian setelah itu akumulasi depresiasinya segini ya, 30 juta. Nah, ini
Ini sebagai contoh saja ya, sebagai contoh dari buku pembantu tab. Ini akumulasi depresiasinya itu dihitung dengan menggunakan metode penghitungan depresiasi. Ya, mungkin ini di pengantar akuntansi sudah dipelajari ya. Ada berapa metode? Kalau nggak salah pajak juga ada tuh. 3, Ada Pak. berapa metode? 3. Ya? 3. Ada 3 ya. Oke. Nah, kalau yang di sini yang dibeli itu adalah yang dipakai adalah metode depresiasi, yaitu garis lurus. Berarti ini pakai garis lurus ya. Nah, itu berarti kalau perhitungannya itu ada di akuntansi. Kalau ini hanya contoh dari formulirnya saja. Nah, ini kemudian setelah itu ini berarti kalau di sini mah ini total ya. Ini total semua aktiva gitu ya. Ini ceritanya seperti itu. Kemudian ini akumulasi penyusutannya. Kemudian setelah itu pada saat terakhir ya, ini ada 285 juta nilai bukunya, nilai sisanya. Kemudian setelah itu aktiva tersebut dijual gitu ya. Jadi aktiva pun bisa dijual. Contohnya apa misalkan? Ya, aktiva itu kan kayak kendaraan, mesin gitu ya. Mesin itu kalau misalkan fungsinya itu sudah menurun gitu ya, dan perusahaan perlu mesin yang bagus ya, bisa dijual lagi untuk dibeli yang mesin yang bagus lagi. Nah, ini dijual, ternyata dijualnya itu 350 juta. Jadi untungnya itu segini, 65 juta. Jadi ini adalah histori perhitungan aktiva tetap, ya, histori perhitungan aktiva tetap dari harga perolehan dan akumulasi depresiasi serta ada nilai bukunya. Itu ya, ini contoh dari buku besar pembantu. Oke, sekarang formulir rekening buku besar. Ini ada formulir bentuk biasa, kemudian rekening saldo dengan 1 kolom, rekening saldo dengan 2 kolom saldo, dan rekening dengan saldo lama dan saldo baru. Oke, ini rekening bentuk biasa ya. Ini yang sudah Anda lihat nih. Ya, sudah Anda sering lihat di terutama di pengantar akuntansi ya, pengantar akuntansi. Nah, ini bentuknya T ya. Bentuknya T. Itu ini ada nama rekeningnya. Ya, ada nama rekeningnya yaitu kas. Ini bentuk buku besar ya, buku besar. Jadi kalau bentuk T itu yang sebelah kiri itu debit, yang sebelah kanan itu kredit. Oke, selanjutnya rekening saldo berjalan dengan 1 kolom saldo. Nah, ini ya, 1 kolom saldo. Nah, di buku besar itu pasti ada nama rekening. Pasti ada nama rekening, ada keterangan, ada debit, kredit. Ya, ada debit, kredit. Nah, kalau yang ini itu kolom saldo, ini sebelah kanan. Ya, nanti di sistem juga nanti ada. Ya, di sistem juga nanti ada ini, seperti ini nanti. Oke, selanjutnya rekening dengan kolom saldo lama dan saldo baru. Ini ini urutan kelima harusnya. Ya, contohnya adalah ini saldo lama, kemudian ini saldo baru gitu. Itu saldo lama, saldo baru. Sama dengan yang tadi ya, yang sebelumnya. Kemudian saldo berjalan dengan 2 kolom saldo. Nah, ini seperti ini. Oke, selanjutnya karena di dalam buku besar ini berkaitan dengan rekening,
ya rekening, maka rekening ini harus dipahami ya, terutama di sini adalah klasifikasi rekeningnya. Klasifikasi rekeningnya. Oke, klasifikasi rekening yang pertama adalah berdasarkan laporan keuangan. Tadi yang sudah saya katakan tadi ya, klasifikasinya itu berdasarkan laporan keuangan. Ini yang pertama, rekening diklasifikasikan sesuai dengan susunan dalam neraca. Ya, karena laporan keuangan itu kan terdiri dari neraca, laporan laba rugi. Ini klasifikasi berdasarkan laporan keuangan yang standar ya, yang standar. Jadi laporan keuangan yang standar itu ada neraca, ada laporan laba rugi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berdasarkan arus nilai. Nah, ini penjelasannya. Kalau klasifikasi atas dasar laporan keuangan dibagi menjadi neraca dan rekening laba rugi. Kemudian rekening neraca itu dibagi menjadi tadi ya, aktiva, utang, dan modal. Kemudian masing-masing kelompok dibagi dalam, nah ini yang maksudnya saya perlu ketahui, perlu diketahui oleh Anda gitu ya, berkaitan dengan klasifikasi rekening. Kemudian masing-masing kelompok dibagi dalam golongan aktiva. Ini ada aktiva lancar, kemudian ada investasi, aktiva tetap berwujud, aktiva tetap tidak berwujud, dan aktiva lain-lain. Ini investasi Japan itu jangka panjang maksudnya, ini Japan disingkat. Kemudian rekening rugi laba itu penjualan, harga pokok produksi, beban penjualan, beban administrasi dan umum. Kemudian masing-masing kelompok dibagi menjadi golongan, subgolongan, atau langsung ke rekeningnya. Kemudian setelah itu memberikan kode kepada masing-masing rekening dalam klasifikasi. Nah itu ya, jadi pada saat kita membuat suatu sistem, kita harus tahu dulu ininya, klasifikasinya. Ya, klasifikasinya. Kemudian setelah itu baru digolongkan menjadi dua golongan di dalam laporan keuangan, yaitu neraca dan rugi laba. Kemudian setelah itu dipecah lagi, aktiva itu apa, neraca dan laba rugi itu apa. Kemudian setelah itu nanti dimasukkan ke golongan-golongannya, golongan. Kemudian setelah itu baru dibuat kodenya, Nah, ini pembuatan kode nih. Ya, pembuatan kode. Kode adalah suatu kerangka yang menggunakan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat. Kemudian memudahkan proses pengolahan data karena dengan kode data akan lebih mudah teridentifikasi. Syarat-syarat kode yang baik yang disusun dengan metode proses data. Kemudian setiap kode harus mewakili hanya satu item sehingga tidak membingungkan. Kemudian kode yang dipakai harus memudahkan pemakai untuk mengingatkan. Kemudian selanjutnya adalah kode yang disusun harus fleksibel, artinya dapat dilakukan perluasan tanpa perubahan menyeluruh. Jadi tinggal melanjutkan gitu ya. Kemudian selanjutnya ada setiap kode harus menggunakan jumlah angka atau huruf yang sama. Dan kode yang panjang perlu dipotong untuk memudahkan untuk mengingat. Nah, seperti ini contohnya. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah dalam kode yang panjang perlu diberi kode yang merupakan cek digit, yaitu untuk mengecek kebenaran kode. Nah, ini contoh dari metode pemberian kode rekening, yaitu kode angka atau alfabet urut, pas, piutang, dan seterusnya. Kode angka atau alfabet urut 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9 gitu ya. Kemudian alfabetnya
A, B, C sampai Z gitu ya. Nanti dikombinasikan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kode angka balok. Nah ini kode angka balok 100 strip 199. Yang penting awal dari penulisan kode atau pemberian kode itu harus sesuai dengan kelompok daftar akun ya. 1 aktiva, 2 utang, berarti 3 modal gitu. Yang penting itu ya, nanti ke belakangnya itu bisa menyesuaikan gitu. Kemudian kode angka kelompok. Nah ini ada contoh-contohnya ya. Ini kode 1 aktiva, 2 utang, kemudian 3 modal 11. Nah ini berarti sini. Nah ini biasanya yang sering dipakai nih. Ini yang sering dipakai tuh ini nih. Kemudian ini aktiva lancar. Aktiva lancar itu kan masuk ke dalam aktiva. Jadi nanti ini urutannya adalah 1 1 itu ya. Kemudian utang itu kan ada utang lancar dan utang jangka pendek gitu ya. Utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Nah ini nanti yang utang jangka panjang itu 2.1 gitu ya. Kemudian yang tadi yang jangka panjang, sekarang jangka pendek berarti 2.2 gitu, dan seterusnya. Ini yang dipakai, kode yang sering dipakai. Kemudian kode angka desimal. Angka desimal itu maksudnya ada titiknya gitu ya. Itu pengkodean. Nah ini 4 metode ya, 4 metode posting. Kemarin juga ada 4 metode 4 metode jurnal. Ini juga di sini ada 4 metode posting. Yaitu yang pertama metode tangan ya, metode tangan. Jadi maksudnya manual gitu ya. Ini prosesnya seperti ini. Dari dokumen sumber, kemudian setelah itu bisa ke buku pembantu gitu ya. Kemudian membuat neraca percobaan, langsung ke sini ke buku besar gitu ya. Itu atau dari sini ke sini bisa jurnal, rekap jurnal, kemudian membuat rekap jurnal dan rekapitulasi jurnal, baru ke buku besar. Nanti direkonsiliasi. Oke, kemudian selanjutnya ini pakainya flowchart ya, tadi penjelasan tadi. Selanjutnya adalah metode posting langsung atau direct posting dari buku besar. Nah kalau ini ke buku besar dulu, yaitu buku besar pembantu. Jadi dari dokumen sumber kemudian ke buku besar pembantu dulu sebelum ke jurnal. Kan biasanya kalau dari dokumen sumber itu langsung ke jurnal ya. Kalau yang ini langsung ke buku pembantu ya, buku pembantu baru ke jurnal. Nanti dilanjutkan ke sini. Kemudian selanjutnya ada metode langsung dari dokumen sumber. Kalau tadi dari buku besar pembantu, kalau ini dari dokumen sumber. Ini ya, dokumen sumber, buku pembantu, jurnal. Kemudian setelah itu, ini berarti prosesnya ya. Kalau gambarnya seperti ini, berarti ini adalah proses pencatatan. Ya. Ini berarti ada 2 pencatatan, nanti kemudian direkonsiliasi. Kemudian yang terakhir adalah metode tanpa buku pembantu atau ledgers bookkeeping. Ini dari dokumen sumber, kemudian setelah itu diarsipkan. Arsip dokumen sumber berfungsi buku pembantu. Jadi tanpa buku pembantu ya tidak ada catatan itu. Kemudian dokumen sumber itu di jurnal, kemudian membuat rekap jurnal dan buku besar. Jadi ujungnya itu adalah buku besar ya, yang buku besar pembantu itu adalah sebagai sarana untuk membantu dari buku besar tersebut gitu. Oke. Nah ini contoh dari buku besar pembantu, rekening kontrol dan jurnal yang berkaitan.
Nama buku pembantunya, yaitu buku pembantu piutang. Nama rekening kontrolnya piutang dagang. Kemudian nama jurnal sumber postingnya adalah jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, retur penjualan, jurnal umum. Kemudian buku pembantu hutang, ya, dagang untuk rekening kontrolnya. Kemudian jurnal pembelian, pengeluaran kas, retur pembelian, dan jurnal umum. Kemudian buku pembantu persediaan, itu persediaan bahan baku. Nah, ini jurnalnya, ya, jurnalnya adalah pembelian dan register bukti kas keluar. Nah, ini adalah sebagai kunci, ya, sebagai kunci Anda dalam nanti membuat suatu sistem akuntansi. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak kira-kira? Belum ada, Pak. Nggak ada ya? Kita lanjut ya sebentar ya. Kita lanjut Ya, lagi. Pak. Ya, Pak. Nah, selanjutnya di sini ada penanganan dari dokumen sumber, yaitu satu, Isiin air gitu. ini media tunggal, yaitu dokumen sumber yang hanya berisi satu rekening yang didebit atau satu rekening yang dikredit. Contoh adalah faktur penjualan. Kemudian media campuran, dokumen sumber yang berisi lebih dari satu rekening yang didebit atau lebih dari satu rekening yang dikredit. Bukti kas keluar. Itu ya. Kemudian selanjutnya pencatatan data ke rekening pembantu pada media tunggal tidak memerlukan metode penanganan tertentu. Kemudian pada media campuran itu memerlukan metode penanganan tertentu. Dan ini yang terakhir, mengapa pencatatan direkam pada media campuran dalam rekening pembantu perlu metode penanganan tertentu? Ini ada jawabannya nih. Kalau Anda tadi tanya berkaitan dengan media campuran, sama satu, mengambil media yang akan dicatat ke dalam rekening pembantu, kemudian mencari kartu rekening yang akan didebit atau dikredit disimpan dalam arsip berdasarkan data yang tercantum dalam media, kemudian mengambil dari arsip atau rekening yang dipilih dalam tahap 2. Mencatat data yang tercantum dalam media ke dalam kartu rekening yang diambil dari arsip pada tahap ketiga. Dan yang terakhir, mengembalikan kartu rekening ke tempatnya semula dalam arsip untuk memudahkan pencarian kembali dalam posting berikutnya. Ini yang dilakukan dalam merekam media berupa media campuran. Nah, sudah selesai dari materi tentang buku besar dan buku besar pembantu. Ini saya percepat, ya. Saya percepat karena memang tadi saya sudah katakan bahwa ini jam 9, nanti sebentar lagi mau ada rapat, jadi saya cepat. Nah, mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan, selanjutnya di sini ada penanganan. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh disampaikan sekarang, atau mungkin lewat WA boleh ya, lewat WA, karena ini waktunya sudah menunjukkan pukul 9. Oke, itu saja mungkin ya. Itu saja untuk materi kali ini, gitu ya, berkaitan dengan buku besar dan buku besar pembantu. Nanti dibaca lagi ya, nanti PowerPoint-nya nanti saya akan posting ke ke Classroom, ya, nanti dibaca lagi. Kemudian kalau kelas ini ada yang punya buku
Mulyadi nggak? Ada yang punya buku Mulyadi nggak? Nah ini penjelasan yang saya ini ngambilnya dari buku Mulyadi ya. Ngambilnya dari buku Mulyadi. Judul bukunya itu Sistem Akuntansi ya. Judul bukunya itu Sistem Akuntansi. Nah itu sangat membantu sekali karena saya ngambilnya dari situ. Saya ngambilnya dari buku Mulyadi itu. Gitu. Oke mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Sudah bisa absen atau belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Sudah ya. Sudah bisa ya? Pak. Oke mungkin gitu saja ya. Nanti pertanyaannya boleh di WA ya. Boleh di WA. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti di WA. Oke gitu saja untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf ini saya buru-buru karena ada nanti jam 9. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.